Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'd. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di hari ini Allah memberikan kemudahan, memberikan kita nikmat sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, dan tinggal beberapa pembahasan lagi kita akan masuk kepada shorof. Sebelumnya sudah kita bahas tentang i'rabul lafal, perubahan fi'il. Jadi saat membahas i'rabnya isim, bapak-bapak harus tahu apa saja isim yang nanti terkena i'rab. Apa itu perubahan? Ada 9. Saat masuk fi'il, nanti bapak-bapak juga harus tahu siapa saja fi'il yang nanti dia bisa dipengaruhi i'rab, terkena i'rab, yaitu fi'il mudhari, af'alul khamsah, mutalahhir dan sahih akhir. Jadi kalau sudah ditanya i'rab kaitannya dengan perubahan pada fi'il, ingat 3 fi'il itu. Kalau pada isim ingat yang 9. Ya, karena pembahasan i'rab seputar mereka. 9 isim dan 3 fi'il itu. Kalau pembahasan mabni tidak, pembahasan mabni tidak akan mabni tidak kita bahas karena dari sisi dia tidak berubah. Dia hanya hafalan saja. Jadi penguasaan kita terhadap i'rab itu penting. Ini ada PR ini? Oh, sudah ya? Sudah selesai kemarin? Sekarang kita masuk al-adawatun nasibah, yaitu perkara yang selanjutnya yang akan berkaitan dengan i'rab, yaitu pada fi'il. Karena kemarin ditunjukkan bahwa fi'il mengalami i'rab akan mengalami perubahan pada saat mansub dan majzum. Dan pada fi'il mansub dan majzumnya tidak terjadi sendiri. Nah itu. Ada yang mempengaruhi dia menjadi mansub dan juga ada yang mempengaruhi dia menjadi majzum. Inilah yang akan kita pelajari. Maka dengan mengetahui ini kita akan menjadi mudah untuk mengetahui perubahan fi'il. Yang pertama kita akan mempelajari siapa yang akan mempengaruhi fi'il menjadi mansub. Siapa amil-amilnya? Disebut dengan al-adawatun nasibah. Yang pertama an. Yang pertama an. Secara makna, jadi ini huruf ya Bapak ya. Ini semua pada amil-amil nasab ini adalah huruf. An bermakna untuk. Bedakan, nanti ada anna ya,
ada an, ada anna. Yang membuat mansub mudhari itu an. Kalau anna bukan. Mislu contoh ana uridu an adhaba. Ana uridu an adhaba. Di sana sudah terlihat mana an, mana kalimat yang dia pengaruhi? An adhaba. Jadi kita harus merujuk kembali kepada pengertian amil. Amil adalah pelaku yang membuat bagian akhir kata setelahnya. Jadi dia tidak akan mempengaruhi kata sebelumnya, tapi yang dia pengaruhi kata setelahnya. Uridu sebelum an itu juga mudhari, tapi posisinya sebelum an. Jadi an tidak bisa mempengaruhi dia, karena hamil hanya akan mempengaruhi kata setelahnya. Ana uridu an adhaba. Jadi yang dipengaruhi adhaba. Terletak langsung sesudah an. Sekarang dari keadaan i'rab yang sudah kita pelajari. Adhaba tafaddal. Babwana i'rab. Istamir terus walamatu nasbihi ahsan tabarakallahu fiik. Ya, adhaba mansub karena adaan. Kenapa kita tahu mansub? Karena adaan. Siapa itu an? Yang membuat mansub. Amil yang membuat mansub. Adhaba mansubun. Kalau mansub nasbihi, wa alamatu nasbihi fadhatun li'annahu al-mudhari as-sahihul akhir. Jadi kalau tidak ada an, dia an habu. Saya akhirkan kalau marfu domma. Nahnu nuridu an narji'a. Jadi ana uridu an azhaba. Jadi kalau diartikan aku uridu ingin, an untuk tadi, anhaba pergi. Nggak perlu diartikan semua. Udah ada ana uridu, itu kan fi'il mudhari, dhamir ana juga. Adhabanya juga ada ana, ya. Dalam mengartikan nanti nggak perlu diartikan semua ana gitu, ya. Ana aku, uridu aku ingin, an untuk adhaba aku pergi. Singkatnya aku ingin pergi. Sudah gitu. Kemudian selanjutnya nahnu nuridu an narji'a. Roja yarji'u, kembali. Mana fiilnya? Pak taswim. Yang mansub narji'a.
Naam, tafadhal ya Rob. Sahih akhir. Naam, masih sahih akhir. Nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin kembali atau pulang. Kami ingin untuk kembali, nggak perlu diartikan untuk. Nanti kalau Bapak masuk sudah dalam pembahasan menyusun kata, jadi sebenarnya bahasa Arab itu cuma mengganti sebagian-sebagian saja. Seperti ini. Ana uridu an adhaba. Aku ingin pergi. Kalau makan, ana uridu an akula. Gitu kan? Belajar, ana uridu an adrusa. Tidur, ana uridu an anama. Nanti ya, selanjutnya. Jadi yang diganti situ-situ saja. Itu kalau dalam bab nanti berbicara masuk bab muhadasah. Ya, paling kita hanya menghafalkan kosakata harian. Beda kalau bapak-bapak masuk kepada kitab gundul. Itu harus menguasai semua kosakata. Ya. Kalau bab muhadasah gampang, kosakata harian cuma. Kosakata harian kata kerja apa? Hafalin aja kata kerja. Bangun, makan, minum, tidur, mandi, kerja. Apa lagi? Dan lebih. Masuk, keluar, mandi, gitu kan? Mencuci bukan kosakata bapak-bapak, gitu kan? Bapak-bapak nggak pakai kosakata mencuci. Ya, ibu-ibu yang pakai kosakata mencuci. Sebagian ya mungkin. Begitu. Jadi intinya an membuat mansub. Selanjutnya yang kedua lan. Manahu tidak akan. Lan yanjahal kaslanu. Lan yanjahal kaslanu. Al-kaslan orang yang malas. Lan yanjaha tidak akan berhasil. Pemalas tidak akan berhasil. Yanjaha berhasil. Padahal i'rab fiilnya Pak Haryo. Jamil, masyaallah. Hasanta. Lanjutnya lan nu'mina laka. Pak Suryanto. Yang mana Pak mansub? Yang mana mansub? Nu'mina, bukan lan nu'mina. Mengirab itu satu kata. Yang kita maksudkan mansub siapa? Nu'minanya, bukan lan nu'mina. Lan itu justru amilnya. Ya. Nam, nu'mina. Nu'mina mansub wa alamatu nasbihi fathun di annahu al-fi'l mudhari as-sabiqul akhir
Ya, nam. As-sahihul akhir. Lan nu'mina laka. Tidak akan kami beriman laka kepadamu. Atau bahasa yang enak didengar, kami tidak akan beriman kepadamu. Kalau dalam menerjemahkan nanti nggak masalah, balik-balik di posisinya ditukar-tukar nggak masalah. Yang penting maksudnya tidak ada maknanya tidak berubah. Jadi itulah. Jadi dia bermakna apa itu? Penafian, ya, menafikan. Yang ketiga, idzan. Jikalau. Kalau saja. Bukan jikalau ini ya, kawan. Jika demikian, salah tadi. Jika demikian, bukan jikalau. Jika demikian. Kalau begitu. Jika demikian. Idzan tanjaha. Jika demikian engkau akan apa tadi? Tanjah? Akan berhasil. Tiba-tiba orang ngomong idzan tanjaha. Kalau begitu atau jika demikian engkau akan berhasil. Gimana itu, Pak? Bisa dipahami enggak? Datang tiba-tiba ngomong langsung idzan tanjaha, kalau gitu engkau akan berhasil. Pasti kita akan bertanya, ada apa? Gitu kan. Kok tiba-tiba ngomong gitu? Gak ada ujung, gak ada pangkal gitu. Maka susunan idzan ini dia tidak di awal kalimat. Beda dengan lan, beda dengan an. Kalau an memang di tengah juga tadi. An tadi di tengah. Idzan ini, ya, dari maknanya berarti dia tidak di awal jumlah. Ada jumlah sebelumnya. Aku akan bersungguh-sungguh mulai saat ini. Lalu dia mengatakan, kalau begitu engkau akan berhasil. Jadi ada kalimat sebelumnya. Kalimat jawaban. Dia sebagai kalimat jawaban. Hanya saja dia membuat apa? Mansub. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Ya, sebelum idzan itu ada konteks kalimat sebelumnya. Tanjaha sudah di-i'rab tadi di atas ya. Kemudian idzan tas'ada. Jika demikian engkau akan bahagia. tas'ada, tafadhol. Rogi. Nah, Masya Allah. Ya. Santa barakallahu fiik.
Lanjutnya idzan taslama. Jika demikian engkau akan selamat. Fadol reksa i'rab. Belum paham? Pak Aris. Yang sahih akhir. Jadi untuk masuk tahapan kepada i'rab ini kita harus memahami pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Tentang alamat i'rab. Dan untuk memahami alamat i'rab kita juga harus paham sebelumnya, yaitu tentang 3 fi'il mudhari. Jadi memang berkait begitu. Pelajaran itu pasti selalu berkait. Jadi kalau antum belum paham di sini, di sanalah masalahnya. Bisa jadi antum belum paham 3 fi'il mudhari itu kenapa disebut soyahir, mutalahir, afal khamsah. Kalau di situ saja sudah belum paham, bagaimana lagi menentukan alamat i'rab? Ya. Maka coba nanti diulangi ya. Pergunakan waktu yang ada untuk murojaah. Ya, adakan belajar bersama dan nanti ketika saat belajar bersama ditanyakan gitu ya. Jadi kita harus begitu. Karena ini akan apa? Akan terus bertambah ini. Kalau di bab ini tadi kan saya bilang, bab ini bisa kita pahami karena kita paham sebelumnya, yaitu tentang alamat i'rab. Kemudian alamat i'rab bisa kita pahami karena kita tahu tentang pembagian 3 fi'il mudhari. Berarti pembahasan selanjutnya tidak akan bisa kita lewati, tidak akan bisa kita pahami sebelum kita memahami bab-bab yang sebelumnya. Ya. Lanjutnya yang keempat, kai manahu agar, supaya. Kai mananya agar atau supaya. Kai tanjah, agar engkau berhasil. Sama berarti pasti ada jumlah sebelumnya, pasti ada konteks kalimat sebelumnya. Tidak mungkin tiba-tiba agar engkau berhasil. Ya. Beda dengan maksudnya agar engkau berhasil, maka mulailah belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak, kayak ini maksudnya jawaban dia. Dia jawaban dari kalimat sebelumnya. Ya. Intinya bukan dia yang kita manai tadi. Agar engkau berhasil, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bukan di awal seperti itu dia. Dia ini jawaban. Agar engkau berhasil. Jadi ada kalimat sebelumnya, bukan di belakangnya. Ya sama sebenarnya itu tadi. Cuma tadi diletakkan di depan saja. Walau secara makna boleh saja kita artikan dia nanti di depan, boleh di belakang. Tapi secara susunan nanti dia ini apa? Bukan di depan. Ya. Contoh misalnya
Ijtahid kai tanjaha, bersungguh-sungguhlah agar engkau berhasil. Di sini ya. Ijtahid fi dirasah kaitan jahat. Bersungguh-sungguhlah di dalam belajar atau ketika belajar agar engkau berhasil. Bisa saja kita balikkan secara mengartikan, bisa kita balikkan agar engkau berhasil, sungguh-sungguhlah dalam belajar. Kan gitu kan? Tapi dalam susunan kalimat tidak. Kayak ini di mana? Belakang. Bukan di awal. Ya. Jadi ijtahid fi dirasah. Ada tasdid di sini. Sungguh-sungguhlah ketika belajar agar engkau berhasil. Tapi perbedaannya dengan idzan, kalau idzan itu diucapkan oleh orang yang berbeda. Kalau ini diucapkan oleh satu orang. Hari ini aku akan bersungguh-sungguh. Aku akan bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Dia bicara seperti itu. Lalu dijawab orang lain, jika demikian, nggak mungkin dia yang jawab sendiri kan? Jika demikian, aku akan kan nggak pas. Tapi yang jawab orang lain. Itu bedanya idzan sama kai. Ya. Itu secara pengucapan. Terlepas dari itu, fokus saja dulu pada apa? Ini adalah al-awamil, ya, an-nasibah. Amil-amil yang membuat mansub. Tangkap dulu itu. Mana nanti menyusul. Kai tanjaha. Sudah tadi tanjaha. Kai tahsulaha. Fadol Pak Des Narok. Tahsula mansub. Alamatu nasbihi fathah. Naam. Lianahu Sahihul akhir. Yakin Pak? Yakin sahih akhir? Yakin itu sahih akhir? Tahsulah? Dari bagaimana Bapak bisa yakin? Karena ada juga pada fi'il mudhari yang lain yang tanda nasabnya fathah, yaitu apa? Mutalahhir waw, mutalahhir ya, ya kan? Fathah tidak? Kan bagaimana Pak Des?
Karena di sini tidak ada ya waw dan alif. Ya, nama sangka. Karena dia fathah tapi bukan huruf illat. Kalau mutalakhir itu huruf illat. Waw atau ya. Kalau alif nggak kelihatan fathah. Karena apa? Muqaddarah kalau alif. Yang kelihatan fathah huruf illat itu cuma waw wa ya. Jadi kalau ada fathah di akhir bukan waw bukan ya, maka dia sahih akhir. Nama sanad ya. Kayak tasula. Hasala yasulu ini bisa bermakna berhasil juga, bisa bermakna menghasilkan ya. Bisa bermakna pantas, bisa bermakna terjadi, menghasilkan ya. Kita ambil yang lebih akrab. Ya, bisa menghasilkan, bisa terjadi, bisa pantas. Ambil satu saja ya. Agar engkau menghasilkan. Beda dari tanjaha berhasil. Kalau ini menghasilkan. Tentunya masih ada yang kurang ya. Menghasilkan apa gitu. Lanjutnya kai tarbaha. Fadol Padri. Tarbaha mansubun kai wa alamatu nasbihi fathah atau al-mudhari sebagai Nah, sang. Tarbaha mansub wa alamatu nasbihi fathah. Lianahu sahih akhir. Al-mudhari as-sahihul akhir. Tarbaha beruntung. Agar engkau beruntung. Tapi biasanya kalimat tarbaha ini beruntung untuk yang dalam pembahasan perniagaan. Ya. Kalau yang bukan berhubungan dengan produksi perniagaan, ya nanti bukan robiha yarbahu ya. Banyak, mana beruntung itu banyak. Bisa aflaha ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Itu kai. Lanjutnya yang kelima, lamukai. Ada kai, ada lamukai. Lam kai. Lam kai, yaitu lam yang bermakna seperti kai. Tadi kai artinya agar, supaya. Nanti ada lam. Lamu itu huruf lam ya, Bapak ya. Huruf lam. Lam kai maksudnya lam yang dia itu nanti bermakna seperti kai. Agar, supaya. Dan dia juga membuat mansub. Contoh, jitu li ata'allama. Mana lam kainya? Li. Nampak li di sana? Itu lam. Jadi bedakan ya, ada lam, ada la nanti. Lam alif. Yang ini lam, bukan lam alif. Kalau itu la nanti namanya. Ada pembahasannya juga tentang itu.
Yang dimaksud di sini apa? Lam. Kalau berdiri sendiri itu lam pancing. Seperti tahsula. Ada nampak lam kan? Nah itu. Kalau berdiri sendiri itulah lam. Tapi dia lam yang bermakna seperti kai dan dia adalah hamil nasab. Jitu li, itu dia. Artinya apa tadi? Agar, supaya. Berarti fiilnya mana, Pak Solihin? Ata'alama. Kan gitu, sesudah hamilnya. Hamilnya li, berarti fiilnya apa? Ata'alama. Kok beda dengan yang sudah kita pelajari? Ya kita baru belajar sebagian, belum belajar seluruhnya. Ya, baru sebagian bentuk fiil mudhari, belum selesai ya Bapak. Nanti akan dilengkapi di sorob. Ata'allama, asluhu, asalnya ata'allamu. Kan kalau soyahir marfu'nya dengan apa? Domma. Kalau enggak ada li berarti ata'allamu. Ingat saja, setiap mudhari kalau di depannya ada hamzah pasti ana. Hanya saja nanti bentuknya macam-macam. Bukan af'ulu, bukan af'alu, bukan af'ilu saja. Masih ada yang lain, ini salah satunya. Ya. Fi'il madinya ta'allama. Fi'il mudhari ya ta'allamu. Dhamir ana ata'allamu. Ta'allama maknahu belajar. Jitu, ini fi'il madi juga. Aku datang. Nah, ini belum belajar, taunya fi'il madi apa kalau dhamir ana? Fa'altu. Gitu kan? Fa'iltu atau fa'ultu. Ya. Nasartu, fa'altu. Kemudian alimtu, fa'iltu. Alima, alimtu. Ya. Kemudian hasuna, hasuntu. Ini belum belajar. Jitu, aku datang. Li, agar. Ata'allama, aku belajar. Maksudnya dia mau bilang aku datang ke sini karena ingin belajar. Ya. Ata'allama, fadhal fasalin, ya Rob. Ata'allama mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu al-mudhari sahibul akhir. Santun. Jadi garis bawahi mana fiilnya? Ata'allama, sahih akhir. Intinya itu, patokannya itu saja. Kalau pembahasan i'rab hanya melihat bagian akhir fi'il mudhari. Tidak ada huruf illat, alif, waw, ya dan nun tambahan, maka dia sahih akhir. Kalau ada waw, alif, ya, maka dia mutal akhir. Ya. Kalau ada nun maka dia af'alul khamsah. Ini tidak ada alif waw ya belakangnya. Tidak ada alif waw ya. Nun tambahan enggak ada juga. Kaidahnya af'alul khamsah apa? Kalau mansub, ini kan pembahasan kita mansub. Alamatnya apa? Hasfun nun, nunnya dibuang. Maka yang akan terlihat adalah alif, waw, ya. Ingat itu. Kalau af'alul khamsah nunnya dihilangkan, di bagian akhirnya harus ada alif, harus ada waw, harus ada ya. Kalau dia nanti nunnya hilang, kapan nunnya hilang? Mansub wal majzum.
Nasfun on. Ya. Ya'lamun. Ta'lami. Ya, yang ke satu ya'lamuna, ta'lamuna, ya'lamani, ta'lamina. Ya. Kalau kita hapus non, terus non. Ada waw, ada alif, ada lam atau lam. Maka dia bukan hafalul khamsah. Jadi sebenarnya bentuknya sudah beda-beda, ya, tinggal dihafal saja. Kemudian, jadi aku datang untuk agar aku belajar. Illa liya'budullah. Sudah terlihat di sana li. Berarti mana fi'il yang mansub? Ya'budu. Illa liya'budullah, kecuali agar, supaya. Ya'budu ini mansub. Dia Arab dulu. Wali. Ya'budu mansubun. Ya'budu saja, tidak liya'budu. Ya'budu mansubun wa alamatu. Dari tadi sudah, ya, sudah puluhan lebih nih di Arab tadi. Ya, sudah saya ulangi juga tadi. Walamatu nas bihi. Apa? Fathah. Aina fathah, mana fathahnya? Pada yang budu itu mana fathahnya saya tanya? Ada? Wali? Nah, jadi bagaimana antum bilang alamat i'rabnya fathah gitu. Sementara fathahnya tidak kelihatan. Ada fathah muqaddarah pada mansub. Apa maksud fathah muqaddarah? Fathah itu tidak terlihat. Kapan itu? Kapan itu tanda fathah muqaddarah? Antum harus bisa membedakan. Kapan Pak Buana? Fathah muqaddarah. Enggak, kita kan pembahasan mansub. Tadi Wali mengatakan alamannya fathah, sementara fathah tidak kelihatan. Kalau kita anggap alamatnya fathah muqaddarah, siapa yang mansubnya dengan fathah muqaddarah? Mutalahhir apa? Mutalahhir alif. Ini alif atau bukan alif? Wali, kan gitu. Di akhirnya alif atau bukan? Bukan. Apa di akhirnya? Wow. Nah, jadi bagaimana? Tidak mungkin mutalahhir
alif. Jadi siapa? Apa tanda nasabnya? Sekarang kan kita tinggal cek satu-satu. Antum ingin mengatakan dia mansub, tandanya fathah, soyahir. Soyahir enggak? Kita ini baru pembahasan mansub, fokus saja di mansub. Kita cuma mau menentukan dia siapa ini intinya. Soyahir, mutalahir atau afalul khamsah, kan cuma itu saja sebenarnya. Cuma kita harus menentukan tandanya. Kalau antum mau bilang dia soyahir, berarti tandanya harus apa? Mansub. Apa tandanya? Wali? Fathah. Apa contohnya di sana? Lan yastaroba. Hah? Lan yastaroba. Lan apa? Yang soyahir, soyahir. Lan yastaroba. Lan yastaroba. Mana yastaroba? Yang untuk baca yastaroba itu yang mana? Wadi. Lan yasroba. Lan yasroba. Santa barakallahu fiik ya. Anak muda ini harus fokus ya. Lan yasroba. Kita melihat pada yasroba huruf terakhir fathah, tapi huruf terakhirnya apa? Huruf sahih, bukan alif, bukan waw, bukan ya, kan gitu. Ya berarti ini bukan ini. Berarti soyahir nggak ini? Bukan. Ya bukan huruf sahih kan? Ini huruf terakhirnya waw. Pindah dulu. Ada ihtimal. Apa itu? Mutalahir waw. Mutalahir waw enggak? Coba dilihat mutalahir waw. Ketika mansub wali, apakah dia mutalahir waw kira-kira fi'il ini? Coba antum lihat kanan kiri. Iya. Dari mana antum tahu bisa antum katakan dia iya mutalahir ya? Apa tandanya saat mutalahir waw di sana? Mutalahir waw ya. Mutalahir waw nasab. Coba antum lihat yang di mutalahir waw di tabel yang mutalahir waw. Itu patokannya. Yang di tabel itu yang patokan. Apa tandanya di sana? Tandanya apa? Tanda nasab. Fanha. Antum baca contohnya apa tadi? Lan yada'uwa. Yada'uwa. Huruf terakhirnya apa? Wow. Harokatnya apa? Fanha. Coba lihat yang wudu. So, jadi mutalahir waw enggak? Bukan. Karena kalau mutalahir waw bukan maksudnya cuma wawnya saja, juga kita harus lihat harokatnya. Kalau dia ini kita anggap mutalahir waw, ini kan pembahasan kita sekali lagi mansub ya. Ada amil nasab li lamkai. Harusnya kalau dia ini mutalahir waw, maka kita akan baca apa dia? Dia budua. Tuh harusnya kalau dia mutalahir waw. Jadi nggak akan berubah itu. Tapi kenyataannya dia tidak dibaca liya'budua. Nggak ada pada mutalahir waw muqaddarah. Muqaddarah hanya di mana? Di kalau mansubnya tidak muqaddarah. Yang muqaddarahnya di marfu. Nah, mungkin nggak ini mutalahir waw marfu? Liya'budu. Kan seperti yang antum lihat di contoh marfu, coba. Apa bacanya? Apa bacanya Wali? Ya da'u. Coba perhatikan, sama enggak wawnya dengan ya budu? Sama. Jadi berarti apa nih? Marfu. Ya budunya marfu, saya tanya. Kan sama kan? Ya. Hasan tabarakallahu fiik. Ya.
Itu yang kita bilang belum terlihat itu. Paham ya Bapak ya? Gitu. Kadang sebagian Allah mudahkan, sebagian Allah uji, ya. Maka bersabar. Wali, ya, untuk simak baik-baik ya. Yada'u marfu. Yada'u di tabel untuk lihat marfu. Lihat tadi di sana marfu kan? Tapi kondisinya apa itu? Yada'u di sana domah muqaddarah, wawunya sukun. Pada saat apa? Marfu. Kita sedang bahas apa ini? Mansub. Gimana, nyambung nggak ke sini? Sudah nyambung nggak ke yang sini? Itu memang. Jadi kalau sudah diberikan ihtimal begitu itu harus paham bagus. Kalau enggak pusing nanti. Oh iya juga gitu kan. Ya, kalau dulunya begitu. Benar juga. Nah, kalau sudah benar juga itu dah susah itu. Yang mau kita telah sekarang dia dulu. Ya, boleh. Fiilnya mana? Ya, bu. Ya, budu. Ini siapa? Bukan. Dia siapa nih? Dia siapa? Lamkai. Amena. Sekarang tadi berarti kita fokus pada yang nasab saja dulu. Kita nggak akan bahas mansub ya dan nasab. Tapi perlu ada perbandingan nanti. Ya. Soalnya akhir. Langsung saja mansub ya. Anggap saja ini mansub. Saat mansub tandanya fathah. Kalau komsa tandanya apa? Asbun nun. Selanjutnya mutalahir. Mutalahir mutalahir 3 alif waw ya. Ini poinnya pasti kita akan lihat waw, bukan alif, bukan ya. Ya. Berarti ihtimalnya di mana? Mutalahir waw, kan gitu kan? Ada kemungkinan mutalahir waw. Mansub kan ada. Mansubnya apa? Fathah juga. Fathah bagi gitu kan? Ya. Jadi pertama kita ingin bilang dia sahih akhir. Sahih akhir adalah fiil mudhari yang akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Kan gitu. Ya sudah jelas ini. Kalau kita mau bilang afal komsa pertama apa? Belum nampak karena yang kita lihat afal komsa itu apa? Ada
Ada dua. Kita akan lihat zahir dulu nih sebelum lihat mansub. Lihat dulu zahir, gitu ya. Sebelum lihat mansub, marfu atau majzum. Lihat dulu di akhir. Di akhirnya bukan huruf sahih, disuruh huruf illah. Sudah pasti siapa? Bukan ini. Ya kan gitu kan? Bukan ini kan? Nanti ihtimal di mana sekarang? Tinggal dua ini. Tinggal yang dua ini. Yang paling jelas saat kita melihat ada huruf akhir waw. Nanti apa? Bukan akhir waw, kan gitu. Tapi kita lihat lagi di depannya ada siapa? Amil nasab. Berarti fokus kita tangkap waw kalau ada nasab harus apa? Fathah. Harusnya apa? Ini waw. Ya. Harusnya apa? Waw. Dia budua. Harusnya gitu. Terakhir waw tadi tandanya fathah. Tanda ini nggak berubah. Dengan tanda ini, makanya tanda ini kuasai baik-baik. Ya, ternyata apa? Bukan. Ya, dia sukun. Berarti bukan juga ini. Ya, bukan juga. Ya, berarti siapa? Siapa baik? Siapa dia? Ini bukan. Siapa lagi kalau bukan? Ini kan gitu, ya. Nah, tadi kita bilang marfu'nya apa? Marfu'nya yadamu, betul kan? Ya. Mansubnya lan yadahuwa. Ya, lan yadahuwa. Jazmnya lam yadahu. Beda. Ini siapa? Mutala lahir ya. Marfu, mansub, manzub. Ini sama nggak belakangnya? Tadi sama ya. Berarti ini siapa? Berarti siapa dia? Yang ini kan pasti bukan nih. Sahih pasti bukan. Hafal khamsah atau mutalahir sama ya. Ini siapa tadi? Ini fi'il apa? Masuk siapa dia? Mutala. Nanti berarti ini siapa? Siapa lagi? Mutalahir. Wow. Balik lagi antum kan? Tadi katanya bukan mutalahir. Ya, sekarang jadi mutal akhir. Mana dua? Ya. Ini saya ganti ambilnya. Saya ganti ambilnya. Ini nanti di dalam penguasa. Sudah apa enggak? Apa enggak? Apa bedanya waw di sini sama waw di sini? Lihat secara keseluruhan. Apa bedanya? Ini sama-sama waw sukun. Tapi lihat secara keseluruhan. Apa bedanya? Kelihatan nggak? Nah, itu 5 huruf. Ini ada amil nasab, ini nggak ada amil nasab. Kalau ada amil nasab lan, ini sama lan kan? Sama waw nggak di akhirnya? Tapi ini bacanya apa? Ya dua. Kalau ini bacanya apa? Ya kudu sukun. Karena saya tanya, apa khamsah atau mutalahir ini?
Sudah ya, afalul khamsa. Nanti antum pelajari lagi baik-baik. Ya, Wali. Jadi ini sudah jelas. Kenapa antum bisa bingung? Dibalik-balik nanti jadi bingung, gitu kan? Ya. Ini mutalakhir. Wow, marfu'nya ingat kaidah marfu'nya fi'il apa? Tidak ada lan, tidak ada lam. Pokoknya kalau ada lam mansub, ada lam majzum. Karena kita pembahasan kita mansub. Kalau ada di depannya amil nasab, pasti dia mansub. Udah itu, jangan pikir marfu, jangan pikir ini lagi, jangan pikir huruf belakangnya sama. Tapi pikirkan di depannya ada amil nasab, maka dia mansub. Sudah, kalau dia soyahir, tidak ada huruf ilat alif waw ya, harus fathah. Lah dia sobat. Kalau ada lan harus fathah, tapi hurufnya apa? Sohih, bukan alif, bukan waw, bukan tidak. Kalau dia afalul khamsa, maka tidak boleh ada nun. Tadi sudah saya gambarkan 3 pola. Saat terhapus nun, maka yang terlihat apa? Huruf illah. Waw, alif atau ya. Aslinya yang buduna. Ada lam, maka apa? Hasbun nun. Nunnya dibuang, lalu diganti alif. Kalau mutalakhir waw, mansubnya fathah. Lan yad'uwa. Ini sukun. Sama-sama adalah. Jadi bukan lihat di akhirnya dulu. Ya lihat dulu di depannya ada ambil atau tidak. Ya. Kalau melihat ada amilan, berarti fokus. Kalau soyahir, kalau ada lan begini bentuk. Mutalakhir begini bentuk. Begitu juga afalul khamsa. Ya, hafalkan baik-baik, dilihat baik-baik. Dilihat terus. Ya kadang begitu memang. Ya tidak bisa langsung dipahami sekali. Itu kita mengerti. Ya, jadi tinggal masalahnya itu aja nanti. Saat orang menghadapi masalah seperti ini, apakah itu membuat dia jadi maju atau membuat dia jadi mundur? Pilihannya di situ aja. Kalau disitulah ujian keseriusannya. Disitulah ujian apakah dia benar-benar ingin memahami ilmu ini. Di saat ujiannya itu, Pak. Ya, bagi yang mudah-mudah, mungkin yang sekarang masih mudah memahami, iya sekarang, nanti masih ada, masih banyak, masih panjang. Ya, sekarang mungkin belum terasa berat, tapi nanti kan ini masalah daya tangkap, itu beda-beda. Sebenarnya bukan masalah daya tangkap intinya sebenarnya juga, karena kadar di dalam memahami pelajaran itu kan patokannya selama kita bisa memahami sesuatu, maksudnya kalau kita masih sehat, insya Allah kesempatan untuk bisa memahami ilmu sama. Kita di sini sama-sama sehat semua kan, nggak ada yang bermasalah akalnya. Itu dulu satu. Kalau ada yang mengaku saya ini udah nggak mampu, sulit sekali nih belajar ini, tapi ilmu lain bisa dikuasai. Dia bisa menguasai kedokteran, dia bisa menguasai IT, dia bisa menguasai. Apa bedanya dengan ini? Ilmu nggak? Sama-sama ilmu. Kalau kita pandang dulu ini sebagai ilmu pengetahuan, jadi titik balik sama kita. Kenapa aku bisa menguasai ilmu ini? Bahkan seseorang itu bisa menguasai 3 macam ilmu dunia terkadang. Tapi yang satu ini kenapa enggak? Coba ya, diapakan? Penting itu, Pak. Ya. Maka pertama, ya,
Labuda minas sabar, harus bersabar. Minta tolong banyak-banyak, minta tolong kepada Allah. Wasta'inu, minta tolonglah bisabri was shalah. Minta tolongnya dengan sabar kata Allah, dan dengan salat. Itu cara minta tolong. Karena sabar itu yang membuat orang itu bertahan. Sabar dari diri dia, ya, memang itu taufik dari Allah juga. Kemudian dia sholat dalam rangka minta tolong kepada Allah. Ya, ingatlah, ya, jadi tidak sama antara orang yang memperolehnya dengan mudah sama yang memperolehnya dengan sulit. Tentu, ya, kadarnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, ujian itu saat itulah kita diuji. Niat kita akan diuji di saat itu. Yang tidak bersabar maka dia akan pergi. Tapi yang Allah beri taufik dia bersabar, maka dia akan tetap akan berada di jalan itu insyaallah taala. Nastamir, kita lanjutkan. Jadi itu aja patokannya untuk memberi kita semangat, ya. Kita bisa menguasai bermacam-macam ilmu di bidang dunia. Kan ilmu juga kita pelajari juga kan? Ya enggak, matematika. Saya matematika malah kewalahan saya, Pak. Iya. Aduh, ya. Pusing saya kalau sudah matematika. Per itu lagi tuh. Per ini kurang ini jadinya gini. Bagi ini per ini itu. Aduh, pusing. Ya, belum lagi kecanggihan teknologi. Orang bisa menguasai kecanggihan teknologi. Itu semuanya kan rumus-rumus, ya. Ilmu juga, sesuatu yang dihafal juga kan? Iya gitu. Bahkan ada orang menguasai bahasa, anggaplah bahasa. Dia bisa menguasai bahasa Mandarin, dia bisa menguasai bahasa Inggris. Semua juga dihafal. Gitu. Tapi kenapa tiba di bahasa ini? Gitu kan? Makanya ini perlu kita pertanyakan kepada diri kita, masalahnya apa, ya. Maka masalahnya itu tadi kembali kepada niat, keseriusan kita. Nastamir. Jadi ya'budu mu'afalul khamsah. Kalau dia mutalahir gampangnya aja, ini kan mansub ada li, harusnya mansub. Kalau dia waw maka harusnya fathah, sudah. Mau bilang dia soi akhir, ya enggak mungkin. Ini di akhirnya huruf illat kan gitu. Pilihannya cuma dua ini, hafal khamsah atau mutalahir. Mutalahir ya yang paling jelas dia mutalahir waw, enggak mungkin alif, enggak mungkin ya. Kan gitu kan? Ya kalau dia mutalahir ya pasti ada ya. Kalau dia mutalahir alif pasti ada alif. Tapi ini kan waw alif, bukan. Alif ini alif untuk menggantikan nun. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini langsung hafalkan saja. Kalau ada jumpa waw alif, maka alif itu alif fariqah namanya. Ya. Untuk membedakan isim sama fi'il di antaranya. Ya. Ada juga fungsi lain alif fariqah ini untuk membedakan hafal khamsah dengan mutalahir waw. Kan gitu. Ya. Kalau nggak dikasih alif nanti bingung kita, mana mutalahir waw, mana yang hafal khamsah. Kan gitu. Iya. Ya itu. Jadi kalau jumpa waw alif sekali lagi itu adalah fi'il. Nah, tinggal diingat saja. Saya sudah pernah beri koordinat, beri petunjuk, beri kemudahan cara. Kalau jumpa wa alif, setiap fi'il madi mudhari amar itu ada yang diakhiri waw alif. Madi satu saja yang diakhiri waw alif, domir hum. Doroba, dorobu, nggak ada lagi. Fi'il amar
Ada juga diakhiri waw alif. Kapan? Domir apa? Domir antum. Uktub, uktuba, uktubu, antum. Ya, tapi di depannya hamzah wasal. Intinya itu, kalau kita mau bilang dia amar, waw alif di situ amar, maka harus dia domirnya antum. Kalau dia madi, maka dia harus domirnya hum. Di mudhari ada saat waw alif kapan? Afalul khamsah ada alif nun pak, ada ya nun. Kalau jawabannya afalul khamsah masih umum itu. Afalul khamsah ada alif nun, ada juga ya nun, kan gitu, bukan cuma waw nun. Coba gimana? Lebih detail lagi, terperinci. Kalau masih global belum bisa, bingung masih. Sampai kita mengetahuinya secara rinci. Kondisinya mansub. Itu tadi saya bilang ini masih umum. Hafal khamsah itu kan ada yang waw nun, alif nun, ya nun. Ya, coba lebih dirinci lagi, sedikit lagi. Waw nunnya ya. Jadi cara gampangnya apa? Fil mudhari bisa kelihatan waw alif, kan itu patokannya. Kita ingin melihat kapan waw alif pada mudhari. Saat domir hum dan domir antum mansub dan majzum. Saat fi'il mudhari yang berdomir antum dan hum, dia mansub dan majzum, masuk lan, masuk lam. Maka nanti nunnya akan hilang, baru digantikan oleh alif. Intinya domirnya apa? Hum sama antum, nggak ada domir yang lain di mudhari yang akan waw alif. Itu pun kondisinya saat mansub dan majzum. Saat marfu maka ada nun. Jadi saat marfu tidak terlihat waw alif. Beda dengan madi. Madi memang selalu waw alifnya karena dia mabni. Amar memang selalu antumnya waw alif karena dia mabni. Masalahnya di mudhari ini ada mabni, ada mu'rab, dan hum antum itu masuk mu'rab. Berarti dia bisa berubah. Ya. Nah, jadi kalau lihat waw alif ke situ aja, mau bilang dia ini waw alif madi, domirnya harus Kalau dia amar harus antum. Kalau bapak-bapak sudah pertama ini, saya berikan lagi kaidah lain lagi. Kenapa saya berikan kaidah ini? Fungsinya nanti kita di kitab gundul. Ya. Kalau kita jumpa amil nasab, amil jazm. Pertama, kalau kita jumpa amil nasab, amil jazm, itu tidak mungkin dia amar. Setelahnya tidak mungkin amar. Karena amar itu tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Begitu juga madi. Jadi yang setelah amil nasab dan amil jazm siapa? Mudhari. Ya. Kalau madi masih ada sebagian. Yang paling tidak mungkin siapa? Amar. Amar itu enggak. Ya, enggak ada dimasuki amil.
Nah, kita pindah selanjutnya. Masya Allah ya. Biasanya kita kalau bahas sambil ini sekali pertemuan aja biasanya Pak. Ya ini spesial nih, ya kelas spesial memang. 6 ya. Ya. Labas ya, kita cari itu bukan cepat-cepat tapi paham yang cepat. Ya, cepat selesai ini gampang Pak. Ya, bikin daurah 2 jam muyasar bisa. Masalahnya siap nggak itu? Ya, makanya kadang saya heran gitu, ada yang bikin kelas bahasa Arab 2 jam atau ada yang juga 60 jam. Itu gimana itu? Langsung paham bahasa Arab. Kalau yang sudah punya dasar mungkin bisa. Tapi kalau yang dari nol gimana itu? Ya. Iya. Oh, itu ya maksudnya. Allah taala alam ya. Ya. Kalau Ustaz Firanda memang mengatakan berapa bulan beliau bilang? 2 bulan. 2 bulan ya kalau nggak salah saya. Ya. Kita tidak mungkiri kalau memang iya kita mengakui ada memang orang cerdas Pak ya. Orang cerdas. Kemauannya kuat. Gitu. Fokusnya kuat, kemauannya kuat. Ya bisa gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin juga. Tapi umumnya gimana? Kita lihat diri kita gitu. Kita yang seperti dia atau enggak gitu loh. Itu yang perlu kita juga teliti. Ya. Hafalan Senin Kamis gitu kan? Ya enggak Pak? Senin hafal, Kamis lu? Gitu. Ya. Mudah-mudahan Bapak di sini enggak ya. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dimudahkan. Ya. Tapi sekali lagi Bapak ya. Makanan itu enggak jatuh dari makanan itu enggak jatuh dari langit. Paham ya? Sudahlah. Enggak perlu diperpanjang itu. Ngerti insyaallah ya. Jadi bukan seperti Maryam binti Imran, makanan jatuh dari langit tanpa usaha. Ya, kita harus berusaha. Untuk bisa pintar kita harus berusaha. Jalan usahanya sama seperti orang-orang sebelumnya. Gimana mereka bisa pintar, ya kita harus melewati jalan itu. Nggak ada jalan yang lain. Jalannya sama. Jalannya satu. Gitu. Maka tanyakan kepada mereka gitu. Lalu berusahalah untuk juga mengikuti jalan itu, kan gitu. Itulah Bapak ya. Kadang kalau perkara dunia kita bisa cari dengan mudah gitu. Jalannya banyak gitu ya. Tapi menuntut ilmu ini nggak bisa. Nggak bisa kata para ulama satu kata syai'an fa syai'an. Sedikit sedikit. Justru kata para ulama man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jublatan. Barang siapa yang menginginkan ilmu itu satu waktu, dalam sewaktu-waktu, maksudnya dalam sesaat, dalam jumlah yang banyak, satu hari belajar ini, belajar itu, ya, banyak pelajaran dalam satu hari dan tidak diulang, maka dhahaba anhu jumlatan, maka akan pergi juga sebanyak itu. Maksudnya numpang lewat gitu. Ya, jadi sekali lagi sebelum bertambah banyak Bapak. Ya, mumpung masih sedikit ini ya, maka diusahakan. Yang keenam, lamul juhudi. Lam juhud, ada lam lagi. Sekali lagi kalau ada tulisan lamu itu lam maksudnya. Tapi dia disebut lam al-juhud. Al-juhud manahu pertentangan. Pertentangan. Karena memang kalimat jahada dalam bahasa Arab itu menentang.
Bukan maksudnya menentang dalam yang kita pikirkan itu, enggak. Ya. Kita lihat contohnya. Maka Allahu liyu'adzibahum. Mana lam juhud? Li. Kelihatan li? Itu lam juhud. Sama seperti lam kai. Nah, itu masalahnya. Sama. Jadi ada dua lam pada amil nasab ini, bentuknya sama, harokatnya sama, li, dan dia sama membuat mansub. Bagaimana nanti kita bedakan dia lam kai atau lam juhud? Maka perbedaannya untuk lam kai, ya, tadi apa? Secara mana? Dia bermakna agar, supaya. Sedangkan lam juhud ini tidak dimaknai dia dalam kalimat. Dia tidak bermakna. Dia berpengaruh kepada kata sebelumnya, ya, secara posisi. Tapi secara makna dia tidak dimaknai. Nanti kita lihat. Itu yang pertama dari si mana. Kemudian yang kedua, perbedaan lam kai lam juhud. Lam juhud didahului penafian. Konteks penafian. Konteks itu bukan kata ya Bapak ya. Susunan kata yang bermakna penafian. Itu konteks. Konteks itu bukan satu kata ya. Sekali lagi. Jadi kalau lam juhud dia didahului konteks penafian, sedangkan lam kai tidak. Maka Allahu liyu'adzibahum. Sebelum li-nya harus ada konteks penafian. Mana konteks penafiannya? Maka Allah. Tidaklah Allah, maka Allah, tidaklah Allah yu'adziba fi'ilnya. Artinya ini kan mudhari, akan mengazab hum mereka. Li-nya tidak diartikan itu. Tidaklah Allah yu'adzibahum, akan mengazab mereka. Itu secara mana? Secara keberadaan li membuat kata setelahnya menjadi mansub. Cuma bedanya dengan lam kai, dia diawali penafian. Kalau tadi lam kai tidak ada ji'tu li ata'allama, aku datang untuk aku belajar, enggak ada penafian itu. Maka Allah, tidaklah Allah, itu maksud penafian. Itu yang dimaknai dengan penentangan sebelum. Ya. Itu yang dimaksud dengan pertentangan. Karena dia didahului penafian. Yu'adzibah ya Rabb. Ilaman sampai siapa tadi? Wali ya. Fadhal Pak Wana. Yu'adzibah mansubun wa ala mansubun wa ala nasbihi al-humun bi anahu af'alul khamsah. Kenapa Bapak bisa mengatakan yu'adzibah? Fiilnya mana tadi? Yu'adzibah. Hum siapa? Hum siapa hum? Domir muttasil. Nah, ya. Jadi sudah jelas. Li-nya lam kai. Hum-nya domir. Berarti fiilnya mana? Yu'adzibah. Coba Bapak taruh mana di af'alul khamsah? Kita sudah menjelaskan tadi. Sudah kita ulang-ulang. Kenapa Bapak mengatakan dia af'alul khamsah? Nunnya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Saat nunnya, coba diingat lagi kalimat saya tadi. Saat nunnya hilang pada af'alul khamsah, apa yang akan terlihat? Ingat nggak tadi yang saya sebutkan sudah berulang-ulang? Hah? Waw, alif dan ya. Af'alul khamsah kalau wawnya tadi sudah saya gambarkan. Kalau nunnya hilang, maka harus terlihat apa di akhirnya? Waw, alif, iya,
Yaf'aluna dibuang nun, tinggal waw. Yaf'alani dibuang nun, tinggal alif. Taf'alina dibuang nun, tinggal ya. Adakah alif waw ya di sana, Pak? Tidak ada. Berarti apakah dia hafal khamsah? Apakah dia masih bisa kita katakan dia hafal khamsah? Kalau dia tidak ada alif dan ya waw, itu masuk akal. Berarti masuk. Kalau tidak ada alif waw ya. Kalau tidak ada alif ya dan waw. Mungkin tadi sudah lupa. Saya ulang lagi ya. Ini perhatikan baik-baik, Bapak ya. Saya kalau masih nyangkut-nyangkut begini, Bapak, saya juga susah tidur nanti. Sampai kepikiran. Tapi Ustaz nggak bisa tidur loh. Bukan gitu. Ustaz juga bisa Tapi tidur. kalau semuanya paham gitu, sekali jelasin paham, enak tidur. Naik motor belum bro? Kepikiran. Kepikiran Tapi dulu. saya gimana cara buat pahamnya? Jadi kan gitu. Ya, labas itu. Ini bukan masalah yang baru, Pak ya. Insya Allah ini bukan masalah baru. Ya. Jadi kita sudah katakan, kita ambil. Ini saya lengkapi lagi ya. Hafal khamsahnya saya lengkapi ya. Jadi jangan salahkan saya, Pak ya. Kita udah lewat dari jam, terpaksa. Ya, ini hafalun khamsah. 2 waw nun. Ini lam ya, lam itu terakhir. Fa ain lam. Selain fa ain lam itu tambahan. Lam alif nun. Setelah lam waw nun, setelah lam alif nun, setelah lam waw nun, setelah lam alif nun, setelah lam ya nun. Sudah jelas. Dia siapa? Hafalun khamsah. Patokannya perubahannya pada nun. Nunnya ada atau tidak. Saat tidak ada lam, tidak ada lam, harus ada nun. Tapi bukan cuma nun, tapi apa? Waw nun, alif nun, ya nun. Ya. Nanti contoh misalnya ya lalu ada nun tapi tidak waw nun, alif nun, ya nun, bukan hafal khamsah. Ya, harus ada sepaket waw nun, alif nun, ya nun untuk mengatakan hafal khamsah. Tidak cukup nunnya saja. Ini kalau tidak ada lam, tidak ada lam, nunnya ada. Saat ada lam, nunnya hilang. Ya, saat ada lan atau lam yang kita ambil sama dia saat mansub dan majzum. Ada lam atau lam sama ya. Maka dia kondisinya mansub atau majzum. Maka nunnya hilang.
yaf'alu. Nanti diganti alif yang khusus, waw diganti alif. Pasti ada alif dia. Kecuali kalau diikuti domir nanti diikuti domir baru tidak ada. Intinya waw. Jadi yang terlihat apa saat ada lam, saat ada lam, ada waw, ada alif, ada waw, ada alif, ada ya. Harus ada saat dia masuk, saat dia mansub. Ya. Maka yu'adziba tadi Pak. Gimana jadinya Pak? Yu'adziba mansubun wa alamatu asbihi fafathatun binanahu al-mudhari'u sahihul akhir. Sahih akhir santabarakallah. Ya. Ya. Kalau misalnya kita baca gitu, untuk yang akhirnya kan fakal itu, apakah dia ada tambahan huruf alifnya atau enggak itu? Apa? Nanti hanya di penulisannya itu. Yang soyahir. Betul. Itu yang soyahir. Ya. Apa tadi patokannya untuk mengatakan soyahir? Huruf terakhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Udah. Ya. Huruf terakhirnya itu dulu. Kemudian harokannya cuma 3, dhammah, fathah, sukun. Kalau jumpa huruf akhir sahih kemudian kasroh, ya berarti bukan sahih akhir. Itulah maksudnya kenapa kita belajar tanda, untuk mengatakan. Jadi dua sisi harus kita ingat. Kenapa dia dikatakan sahih akhir? Di akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Terus ingat juga harokatnya. Dia cuma bisa berharokat 3, dhammah, fathah, sukun. Kalau jumpa kasrah ya bukan. Ya, dan tidak ada huruf lain. Intinya huruf sahih. Apa maksud huruf sahih? Pahami dulu apa maksud huruf sahih. Bukan alif, bukan waw, bukan ya. Gitu. Ya. Kalau hafal khamsah tadi kan aslinya nun ya. Nun itu masuk huruf sahih kan, bukan waw, bukan ya, gitu kan. Tapi di hafal khamsah pasangannya apa tadi? Waw nun, alif nun, ya nun. Memang untuk lebih dalam bahwa Pak bisa membedakan, memang harus belajar tasrif dulu secara keseluruhan. Sebenarnya sudah kita pelajari tasrifnya di mudhari sudah. Maka masalahnya mungkin di situ juga. Penguasaan mudhari'nya, ya. Jadi hafal khamsah sekali lagi bukan nun saja. Tapi pasangan waw nun, alif nun, ya nun. Di hunna, antunna ada nun juga. Kelihatan enggak? Di hunna, antunna juga ada nun. Intinya kemarin sudah kita simpulkan. Tempat soyahir yaitu di domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Di 5 domir itu huruf terakhirnya sohi, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Maka dia soyahir. Selain huwa, hiya, anta, ana, nahnu, maka kita akan melihat semua mudhari itu pasti diakhiri nun. Gitu kan? Kecuali hunna dan antunna. Itu yang bukan hafalul khamsah. Gimana kita bedakannya nanti? Itu tadi saya bilang, kalau hafalul khamsah kan waw nun, alif nun, ya nun. Sedangkan hunna, antunna cuma nun saja. Bukan waw nun, alif nun, ya nun kan? Hunna, antunna bukan. Ya. Jadi memang ini butuh terus dilihat, diperhatikan terus sampai hafal benar-benar. Ini karena belum hafal dengan sangat jelas, ya. Jadi memang butuh waktu, untuk mungkin juga butuh waktu. Bersesuaian dengan pengulangan. Mungkin sudah capek Bapak, ya. Kita tahan dulu, kita sambung besok insyaallah taala, ya. Yang enggak bisa masuk saya anjurkan, ya, langsung lihat videonya, jangan pakai tunggu-tunggu. Syaitan yuwaswisu fi sudurin, selalu Pak, dia selalu memberi was-was dengan kalimat apa? Akan.
nanti. Nah, itulah. Sampai nanti jumpa dengan hari Sabtu lagi. Nambah baru kan? Wah, gimana yang nanti tadi belum dilaksanakan? Nah, itulah begitu memang. Maka wala tattabi'u khutuwatis syayatin, kata Allah. Jangan sekali-sekali ikuti langkah syayatin. Khalas sahabat, nam yakfi insyaallah taala, nuwasil insyaallah fi liqa'ina qadim. Ya, wadan insyaallah taala. Nasallallahu taala as-sabat wal istiqamah. Kita senantiasa memohon kepada Allah kekokohan dan juga istiqamah daiman selalu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.